dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok komoditas dan lain sebagainya, artinya kelompok lah atau jamiah, terdapat sebuah barokah. Mansabarah, ketika orang mau bersabar atas syiddahnya, atas keruwetannya, atas kesulitannya berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kepayahannya berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama, maka kata Rasulullah, kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, akan menjadi saksi kelak dan juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Artinya ketika panjenengan semua berada di Nahdlatul Ulama, mau berkhidmat di Nahdlatul Ulama, ini paling tidak ada rekomendasi, ada sertifikat yang luar biasa, jaminan langsung dari Rasulullah. Jaminnya apa? Jaminannya nanti akan diberikan syahid langsung oleh Rasulullah, bahkan syafaatnya oleh Rasulullah di hari kiamat. Kemudian beliau juga mengatakan begini, wa man kharaja anha rudatan amma fiha abdallahu biman huwa khairun minhu fiha. Ketika ada orang yang kemudian tidak senang dan keluar dari jemaah karena tidak senang berada di dalamnya, mungkin karena Kiai Takil Sirot sering nyentrik, kemudian kemungkinan karena Gus Muafid dikenal ceramahnya juga agak nyeleneh, kemudian tidak suka, maka keluar dari Nahdlatul Ulama. Maka apa kata Rasulullah? Akan diganti dengan orang yang lebih baik. Orang yang keluar itu akan diganti dengan yang lebih baik. Otomatis orang yang menarik diri, bahkan mau membuat Nahdlatul Ulama baru, garis apalah terserah, entah itu garis lurus, garis bengkok, garis apa terserah, maka otomatis orang ini akan diganti dengan orang yang lebih baik. Lah kemudian dilanjutkan begini, waman arada bisuin azabahullahu kama yadabul milha fil ma. Ketika ada orang yang ingin berbuat buruk, punya niatan kurang baik kepada Nahdlatul Ulama ataupun jemaah, maka apa kata Allah? Akan dilarutkan seperti larutnya garam dalam air. Ini terbukti dahulunya Syekhona Khalil ketika memberikan isyarat tongkat kepada Yai As'ad supaya disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya Jabbar ya Qahhar. Siapapun yang mengungsi NU, siapapun yang ingin punya niatan jelek pada NU, terbukti PSI, PKI semuanya hancur, Masumi semuanya selesai. Bahkan sekarang ustaz-ustaz yang lagi ngetren dengan youtubernya, bahkan yang punya jemaah munaslimin wala ali wasahbihi itu semua sekarang sudah tidak ada kabarnya. Mulai dari yang At-Twailibi, terus Sugi Nur yang mau menyaingi Sujewo Taibo dengan Jan Cukernya itu semua sekarang sudah tidak ada. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya yang menjaga asarus solihin itu adalah yang mempunyai Nahdlatul Ulama, yang mempunyai asar. Saya teringat dawuhnya Habib Muhsin Al-Atos kalau tidak salah ya. Beliau berkata begini, innal hikmata fit tabarruk fi asaris solihin inna asarahum muttasilatun bi ajsamihim wa ajsamuhum muttasilatun bi arwahihim wa arwahuhum fi hadrati rabbihim. Bahwasanya hikmah, kandungan maziyah, mengambil barokah terhadap atau di dalam asar solihin, bahwasanya sebenarnya asarnya para solihin itu ittisal, bersambung dengan jasadnya, jisimnya. Otomatis ketika kita berkhidmat di NU, tabarrukan masuk ke dalam NU, maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya kita secara tidak langsung ittisal, bersambung, menyambungkan diri kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, baik itu Syekhona Muhammad Khalil, baik itu Mbah Samsul Arifin, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Betul apa yang didhawuhi oleh beliau MC tadi, kita menyambung sanad. Artinya saya kesini juga bagian menyambung sanad, entah itu nanti sanadnya sanad bin nasab atau bil apalah terserah lah. Maka kemudian ketika jisimnya itu bersambung, otomatis jisim juga bersambung dengan arwah, dengan birruh.
Ketika birruh, maka ruhnya para ulama, ruhnya para solihin, ruhnya para wali fi hadrati rabbihim, langsung bersama Allah. Ini adalah hal yang mungkin bagi saya. Kalau keyakinan saya pribadi, ndak panjenengan yakin apa ndak tahu ini. Lah, menurut saya Nahdlatul Ulama ini fi hadrati rabbihim juga. Kenapa? Karena secara tidak langsung yang menjadi penyambung kita dengan Allah adalah para muassis. Karena itisolnya ini yang tidak dimiliki organisasi yang lain. Sampai sekarang saya yakin, bahkan ketika di PKPNU itu menjadi bukti dari perkat daunnya Habib Muhsin Al-Athos ini, menjadi bagian dari bukti bahwasanya kita itu itisol dengan para muassis. Biasanya ketika PKPNU ada yang didatangi muassis ini, didatangi didawu ini. Nah ini kan menjadi bukti bahwasanya ini betul-betul itisol, bukan ucapan isapan jempol belaka, tidak, tapi betul-betul kita tersambung. Maka bagaimana kemudian sambungan itu kita implementasikan dalam sebuah gerakan, dalam sebuah langkah, yang kemudian langkah itu kita kemudian susun dengan bagus, langkah semangat itu kita dukung dengan kreativitas, antisipatif, dan selalu waspada. Karena kalau semangat tanpa didasari gerakan yang kreatif, antisipatif, maka akan mirip seperti banteng yang hanya akan menyerobot warna merah. Nah kan begitu ya? Ya kan begitu. Coba kalau panjenengan lihat, ya saya tidak mau nyebut merek lah, katakanlah yang pertama kali melakukan bid'ah fi hadal balad dengan sholat jemaat di sholat Jumat di Monas itu di jalan raya. Nah itu kan gerakannya kan tidak jelas, pokoknya baunya itu adalah kafir, diserobot saja tanpa memandang kanan kirinya. Pokoknya itu namanya Cina, ya wis diserobot saja, karena dianggap PKI ataupun komunis. Anehnya mereka ketika berdakwah tanpa sadar memakai budayanya orang Cina, baju koko. Ya benar kan, koko kan bagian budaya dari orang Cina, tapi mereka pakai. Artinya mereka ketika bergerak, artinya mereka ketika melakukan langkah itu tanpa didasari dengan antisipasi yang luar biasa, tidak melihat, tidak paham situasi kondisi. Maka kader NU itu harus mempunyai 3 hal. Yang pertama, paham diri sendiri, paham orang lain, dan juga paham situasi dan kondisi. Lah bagian ini yang sangat terpenting. Banyak dari kader NU tidak paham dengan situasi kondisi. Akhirnya apa yang terjadi? Hoak, meskipun hoak ya disebar lah. Kayak begini lah, tadi namanya instruktur nasional. Nah, ini kan bagian dari hoak ini kan. Makanya harus paham situasi kondisi ini. Bagian ini membuktikan bahwasanya kader NU masih belum paham siapa dirinya gitu. Kalau paham kan tidak, paling tidak ini instruktur wilayah gitu kan. Saya jabatannya di PCNU itu sekretaris koordinator pengkaderan PCNU Bangkalan. Terus apa juga ya? Sebenarnya banyak. Dan juga mantan-mantan pengurus yang lain juga pernah banyak. Bahkan mantan terindah juga ada lah. Begini, kalau kalau instrukturnya agak muda ya begini ya, sering bercanda, kadang agak lebay-lebay sedikit. Tapi kalau ada hal yang kurang berkenan nanti saya dimaafkan lah. Karena apa? Kalau kata bahasanya Santri Lirboyo itu mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat akan kucari, kan begitu. Jadi dimaafkan saja. Kalau bahasa Arabnya saya lupa, beliau lebih paham ini nanti. Jadi begitu. Tapi yang kemudian saya tangkap bagaimana gerakan kader itu menjadi gerakan yang terarah. Karena begini, karena kita itu harus bergerak dalam satu wadah. Wadahnya apa? Ya NU itu. Maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa memaksakan orang itu harus seperti batu, kita tata seperti batu, tidak bisa. Karena apa? Karena yang kita tata itu adalah pola pikir, bukan patung. Maka bagaimana kemudian kita menyatukan langkah, kita menyatukan persepsi dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Terserah panjenengan dari alma mater apa, terserah panjenengan dari alumni apa, tapi ketika berada di dalam Nahdlatul Ulama, maka kita harus melepas alma mater itu. Kepentingan kita di mana? Ya di NU, bukan atas nama alma mater kita.
Karena ketika kita membawa alma mater masing-masing, maka apa yang ada? Egonya yang akan dikedepankan. Lah ini yang jadi persoalan, kadang menjadikan restrukturalisasi tidak jalan. Pada kenyataannya setelah pasca PKPNU itu kita harus kembali kepada restrukturalisasi organisasi, bagaimana menjalankan organisasi yang baik. Karena apa? Karena kalau kita menafsiri, bukan menafsiri, tapi kalau kita mau memahami, ternyata ketika NU didirikan, isyarah yang diberikan Syekhona Khalil itu ternyata itu juga menjadi tolak ukur bagaimana kemudian NU kelak harus dijalankan seperti apa, bagaimana konsep organisasinya, bagaimana. Dalam surat At-Taha itu dibilang begini, dikatakan begini, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala ya asy, kan begitu ya, atawakkau 'alaiha wa asyubiha 'ala ghanami. Kalau kita melihat dari konteks ini, ayat ini, atawakkau 'alaiha, betul nggih, bacaan begitu nggih. Artinya bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama tetap bisa menjadi pegangan, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama tetap menjadi acuan, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama tetap menjadi motivasi kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita tidak keluar rel, tidak keluar alur. Maka dari situ kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ketika roda organisasi di NU berhasil kita jalankan, itu tidak bisa kita katakan ini murni dari saya, tidak bisa. Misalnya karena ketua MWC, enggak, bukan karena ketua MWC, tidak, tapi ini murni dari muassis. Tapi ketika ini roda organisasinya tidak jalan, maka siapa yang disalahnya? Kita kurang serius, kan begitu kan, kurang serius. Maka dawuhnya Bayi Hasyim mengatakan, siapa yang mau berkhidmah mengurusi NU, bukan jadi pengurus tapi mengurusi. Kata mengurus dan mengurus ini beda tipis. Kalau mengurusi berarti kita mau berkhidmah secara serius, benar-benar. Tapi kalau pengurus ini kan kadang pengurus ini ada yang jadi urusan, kan begitu ya, namanya pengurus kan kadang repot. Lah ini artinya apa? Betul-betul dipersiapkan betul bagaimana kelak Nahdlatul Ulama harus dibangun, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama harus dijalankan. Kemudian asyubiha 'ala ghanami. Secara tekstual mungkin kita memahami dengan tongkat itu kita mengambil daun-daun untuk makan kambing. Tapi secara esa ini sebenarnya bukan begitu arah tujuannya. Maksudnya apa? Bagaimana kemudian NU kelak bisa mandiri secara ekonomi. Ini terbukti dilakukan oleh para muassis dengan berbagai Nahdlatul Tujarnya, kemudian dengan Mabadiul Khamsahnya. Itu kan juga membangun ekonomi. Lah sekarang kita bagaimana membangun ekonomi? Kita perkenalkan dari hal yang paling kecil. Dari mana? Koin NU ini. Karena apa? Karena tapi ini yang kaprah. Nasionalisme kita, keyakinan kita, ideologi kita itu terkadang bisa digadaikan karena faktor ekonomi. Ini hal terkecil, sehingga tak jarang kader-kader NU itu bermental kuat dengan ujian, tidak kuat dengan cobaan. Ya, pasti ini. Contohnya ada teman kader-kader NU itu tidak mungkin gontok-gontokan atau saling sikut menyikut karena urusan uang 1 miliar, jarang. Tapi yang sering terjadi gesekannya hanya urusan nasi 1 piring, kan gitu kan? Ya karena apa? Lah tapi kalau kader NU suruh tirakat, baca Hizib Nasor, Hizib Nawawi, baca suruh puasa 7 hari 7 malam, muti dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak kuat. Rata-rata 100%, 99,9% lah kita katakan, semuanya rata-rata kuat. Wah, dengan wiridannya dan luar biasa, kanuragannya itu luar biasa. Tapi terkadang dengan urusan nasi 1 piring, wallahu a'lam bishawab, ini yang terjadi. Ini membuktikan bahwasanya ekonomi kadang dapat merusak tatanan ideologi, merusak tatanan hal yang lain. Sehingga penting sekali bagaimana kemudian kita memanage ekonomi kita, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama bangkit dengan ekonominya. Ini sesuai dengan tema muktamar kali ini. Tema muktamar kali ini kan lebih mengangkat pada persoalan ekonomi. Misalnya kita berbicara Hizbut Tahrir.
Hizbut Tahrir itu kadernya begitu militan, Hizbut Tahrir itu kadernya begitu semangat mendukung 100%, katakanlah seperti itu bukan murni faktor ideologi enggak, tapi ada faktor masa depan yang cerah. Kadernya dibiayai sekolah gratis, kadernya setelah selesai kuliah dicarikan pekerjaan yang layak, setelah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan posisi yang luar biasa dicarikan istri-istri dari kelompok mereka. Artinya dari sini kita menangkap bahwasanya ada masa depan yang luar biasa. Kalau NU enggak, masih belum. Ya kita terang-terangan saja, masih belum. Kenapa saya katakan masih belum? Ya tadi itu urusan nasi satu piring, kadang lupa kalau kita sama-sama kader NU yang harusnya punya ukhuwah nahdiyah. Ternyata ukhuwah nahdiyah kita masih belum terbina begitu kuat. Mereka berbicara ukhuwah islamiyah, iya betul, tapi kontennya yang ditawarkan apa? Konten-konten mereka. Kita berbicara ukhuwah nahdiyah, tapi kita masih belum memberikan konten-konten kita, belum selesai dengan internal kita. Maka bagaimana kemudian nanti kita betul-betul membangkitkan ekonomi dari hal yang kecil, misalnya dari koin NU. Terus waliyafiha ma'aribul ukhra, Nahdlatul Ulama menjadi bagian, atau Nahdlatul Ulama menjadi organisasi sebagai problem solving dari setiap warganya. Maka kemudian kenapa harus ada lembaga yang menanganinya? Karena untuk menangani setiap persoalan yang ada, komplit. Karena persoalannya urusan zakat ada lazismu, urusan perekonomian ada LP, urusan bencana ada LPBH, LPBI, kemudian urusan pendidikan ada ma'arif. Ini bagian dari waliyafiyah ma'aribul ukhra. Tujuannya apa? Untuk menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai problem solving dari setiap permasalahan. Tidak hanya kita berbicara khilafah sebagai problem solving, enggak, tapi NU sebenarnya tujuannya ke sana, menjadi sebuah problem solving dari setiap permasalahan yang dialami, baik itu negara ataupun personal. Lah, permasalahannya sekarang begini. Qala fa'alqiha ya Musa. Maka kata Allah, perintahnya adalah alki, dilemparkan. Kalau kita tidak menangkap itu, kalau kita tidak segera menyusun secara rapi, kalau kita tidak segera membuat program yang bagus, tidak kemudian kita segera lemparkan program itu, kita perintahkan kepada semua kader, maka saya kira alki ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena yang dikatakan alki ini tujuannya untuk menghabisi ular-ular ghaib itu. Lah kalau kita tidak punya program yang jelas, kita tidak segera memerintahkan para kader untuk menyusun program, untuk menjalankan program, bagaimana kita mau menghabisi yang namanya kapitalisme global? Kan nggak bisa. Kalau kita gambarkan begini, urusan ekonomi misalnya begini, kita berbicara Sampurna, kita berbicara Jarum Super, kita berbicara Jisamsu atau Unilever atau Wings. Yang jadi pertanyaannya kan begini, hebatnya mereka menjadi raksasa kapitalis, menjadi raksasa kapitalisme, hebatnya mereka apakah dengan konsepnya, atau dengan manajemennya, atau dengan penjualannya? Coba, pertanyaannya kan begitu. Maka jawabannya apa yang kita jawab? Pertanyaannya bukan dari manajemennya, bukan dari mereka mampu menghasilkan aset triliunan rupiah per tahunnya, bukan. Tapi apa hebatnya mereka? Hebatnya mereka mampu menjadikan kader-kader NU, warga Nahdien menjadi konsumen tetap mereka. Itu hebatnya. Ya kan begitu kan? Coba bayangkan kalau 6 bulan saja NU, warga NU tidak beli produknya mereka, apa yang terjadi? Saya yakin, hakul yakin, mereka akan mengalami kerugian yang begitu besar. Seperti kasusnya Ronaldo itu, ketika jumpa pers, hanya dengan menggeser dua botol Coca-Cola, mereka mengalami kerugian sampai 57 triliun. Bayangkan. Artinya apa? Artinya ya dari itu tadi, bahwasanya kemampuan mereka itu karena mampu menjadikan
kader-kader NU, warga NU menjadi konsumen tetap mereka. Lah bagaimana sekarang kita balik, bagaimana caranya kita kader NU mampu mengendalikan perekonomian kita sendiri, kita membangun perekonomian kita sendiri. Jangan meniru gerakan 21 mat, 212 mat, kan tidak jelas. Mereka berbicara terkait hadis, mereka berbicara tentang sifat Rasulullah, fatona, amanah, sidik dan lain sebagainya untuk membangun ekonomi umat Islam, tapi produk yang mereka jual kan produknya kapitalis, ya sama saja bohong. Karena mereka tidak paham dengan situasi dan kondisi beserta dengan juhlatus siasa, maka apa yang terjadi, mereka kena imbasnya dari investasi bodong yang sekarang menjadi naik ke KUHP kan begitu kan. Kan mereka kan kemarin menyebarkan bahwasanya ini untuk membangkitkan ekonomi umat Islam, kemudian ini adalah amanah, tablighan dan lain sebagainya lah. Tapi lihat produk yang mereka jual mana, produknya kapitalis semua. Unilever, ada Wing, sama saja. Kita menjadi menjadi supplier mereka. Nah ini kelemahan kita ini sebenarnya juga di sana, khususnya orang Madura lah. Orang Madura itu rata-rata kan begini, rugubatun anil Islam wa rugubatan anil khair, kan begitu. Tapi ma'ajulati siasa, semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan semangat untuk berislamnya luar biasa. Tapi karena tidak ditompang dengan ilmu siasat, tidak ditompang dengan paham situasi dan kondisi, apa yang terjadi, kita memakan korban. Kita akhirnya jadi korban. Nah, makanya ketika kita lanjutkan fa'alqaha fa'idahi hayyatun tas'a, ya kan, hayyatun tas'a, ketika tongkat itu sudah dilemparkan, apa yang terjadi, Nabi Musa mampu menghabisi ular-ular akhir sihir Fir'aun. Nah kita harus seperti itu nanti. Ini isyarah yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau kita mau sedikit saja untuk lebih memahami isyarah-isyarah yang ada, ya insya Allah kita akan sedikit demi sedikit paham lah bagaimana kemudian di NU itu seperti ini, harus seperti ini. Ya harusnya kita jangan pernah lepas dengan yang namanya irfani. Paling tidak setelah kita melakukan konsolidasi seperti ini, kumpulan seperti ini, rapat seperti ini, ya jangan kemudian kita istikharah lah, kita mendekatkan diri sama yang di atas lah, kita mendekatkan diri sama Allah, istikharah, jangan kemudian istirahat. Nah ini kan masalah ini kan. Masalah yang terjadi kan seperti itu biasanya. Sudah akhirnya wis tutup buku, selesai, besok ketika ditanya wis ndak ada. Wallahu a'lam bishawab, sadaqallahu azim akhirnya. Nah, persoalan yang selanjutnya adalah khudh la takhaf sa'iduha siratahal ula. Lah pertanyaannya, persoalannya sekarang kan, kalau instruksinya khudh la takhaf, jangan takut, segera kita ambil, segera kita melakukan tindakan. Lah pertanyaannya sekarang, permasalahan yang terjadi sekarang adalah kader-kader kita masih takut, kader-kader kita masih ragu, bahkan kebingungan setelah PKP mau ngapain, setelah PKP mau kerja apa, padahal banyak pekerjaannya. Kalau bicara NU jangan tanya pekerjaan, wes numpuk. Saya saja nyon saya kudan gula saus tane tong bito, ya Allah tak remari sampai mangke, tak remari. Tapi catannya gaji, insyaallah gaji ini kan Allah alam bisawab. Kadang bener gaji tetorok. NU ini kebenar urusan gaji, urusan tetorok. Mentero tetorok masuk NU. Mungkin terlalu coki ya, kia lako. Alako ada gimana? Kerja di mana? Di PT atau di mana? Nah kalau mau tetorok lagi. Alhamdulillah, tapi insya Allah lah ada gantinya. Sampai sekarang, kemarin saya cerita sama Mas Tri, ini gimana ini Mas Tri? Ya sudah lah, hadir saja. Akhirnya enggak, masalahnya ini urusan duit ini Mas Tri. Ya sudah ya wes lah, karena ini NU di Jati Banteng, nanti saya protes sama muasis, saya harus dapat ganti yang lebih besar gitu. Ya tidak neka, karena kemarin sebenarnya saya ada janji dengan orang Surabaya itu, dengan orang yang kemudian anggaplah dia orang kaya lah, orang berduit lah, dengan urusan properti dan lain sebagainya, saya janjian sebenarnya, karena Jati Banteng memanggil ini urusan NU, ya wes saya pilih Jati Banteng saja urusan NU. Tapi saya bilang sama
Lah ini orangnya telepon ini betul. Dirasa nih langsung telepon ini. Akhirnya ya sudah, saya kesini saja lah, urusan itu kalau memang rezeki saya ya sudah, kalau bukan rezeki ya. Tapi saya tetap nanti demo sama muasis. Muasis, saya sudah sudah khidmah, nanti saya minta ganti yang lebih besar ini seharusnya 10 kali lipat, nggak apa-apa lah. Ya. Ya di situ asiknya di situ NU lah, asiknya di situ, meskipun diurusi dengan orang-orang kader-kader yang kadang nggak jelas gitu, tapi luar biasa tetap jalan. Ini membuktikan bahwasanya kita masih itisol sama para muasib. Memang biasanya ikut PKPNU disuruh masuk jam 8 itu masih ada yang mau kopian lah, masuk rokokan lah, kadang disuruh baris, itu luar biasa sulitnya. Kadang laporan di PKPNU itu kadang lapor peserta pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama telah siap menerima materai lah, ini kan ini ada yang terjadi kayak gini. Dan itu yang memimpin itu Ansor, itu Banser, padahal saya lihat kalau Banser itu harus gagah mirip dengan TNI kayak gitulah, ini malah materai. Ini terjadi betul. Akhirnya saya jawab di daerah Nahdlatul, sampai materainya berapa, yang 6.000 apa 4.000 kan? Ya makanya persoalannya sekarang kita harus siap, tidak mulai takut. Saya la takhaf, artinya segera kita harus bertindak. La takhaf, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Permasalahannya kan sekarang kita masih ragu-ragu, kita masih takut. Dan nyon sepora, kalau saya kira antara kadang kader-kader NU itu lebih mengedepankan bukan tawaduk kalau menurut saya. Persoalannya apa? Karena antara tawaduk dan jahlun ini kan beda-beda tipis. Kadang kan FPS disuruh monggo sampean yang imami, monggo sampean yang ceramah. Kadang kader-kader NU kan entah itu memang tawadhu atau karena tidak tahu, saya tidak tahu. Kadang boten yang sepuh saja, monggo yang sepuh duluan. Begitu kan, pane protes, pan bacaan yang salah, ada penyampaian yang kurang tepat, protes raja kene pada bodoh. Wah, salah mau cina keluar dia. Kayak tentang kebengkir, lah kelai soro tak kelem. Itu persoalan kader NU kayak gitu. Ya artinya apa? Antara tawadhu dan bodoh beda-beda tipis lah. Kalau kita punya kemampuan untuk tabligh, ya sudah kita tabligh. Kalau kita punya kemampuan di bidang ekonomi, ya sudah kita khidmat di bidang ekonomi. Kalau kita punya kemampuan di bidang pendidikan, kita khidmat di bidang pendidikan. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Karena begini, kalau masih menunggu yang sepuh-sepuh, takut cangkolan. Nah, cangkolan ini kan ada batasnya juga kan, begitu kan. Tidak kemudian kita langsung nyerobot, enggak, ada aturannya. Maka kalau nanti terjadi peperangan misalnya, enggak mungkin yang sepuh-sepuh suruh perang duluan, enggak mungkin, mesti yang muda-muda yang suruh maju. Yang sepuh-sepuh kan bagian doa gitu, enggak mungkin suruh ditaruh di depan ya. Mati konyol namanya. Ini kan jadi kan kalau kader NU ya sudahlah, dengan potensinya apa yang menjadi bakatnya dia silakan kita kembangkan, kita maju, tapi tetap dalam satu lingkaran Nahdlatul Ulama, dalam satu gerakan. Kita satukan semua potensi yang ada dalam gerakan Nahdlatul Ulama. Insya Allah konkret ini. Jadi tidak boleh takut lah. Kalau kita melihat saja ustaz-ustaz yang nangkring sering-sering tampil di media sosial itu, saya kira kalau dibandingkan dengan beliau ini kealimannya jauh berbeda. Yang namanya Mama Dede mana ada bisa baca kitab dia. Yang namanya siapa Khalid Basalamah tidak bisa apa-apa sebenarnya. Yang namanya siapa itu iya, itu ada ustadz yang gaul mengatakan ibu Rasulullah, orang tua Rasulullah masuk neraka. Mereka saja mampu tampil, kenapa kita tidak mau tampil gitu loh? Persoalannya kan di sana. Ya sudahlah tampil, kalau punya kemampuan ya paling tidak lebih diasah lah bahasanya, jangan terlalu kasar, jangan terlalu kelihatan kereng dengan. Kayak kemarin itu dengan tampilnya Gus Baha di media sosial, meskipun beliau tidak punya keinginan tampil, tapi muhibbinnya mereka kebakaran jenggot. Bahkan Gus Baha itu ratingnya sekarang sudah menyanyi Ustadz Abdul Somad. Ini luar biasa, mereka mulai kebakaran jenggot lah. Kalau ustadz kita, kiai-kiai kita, mau kiai-kiai muda kita, gus-gus muda kita mau tampil di depan, ya insya Allah lah
Pokoknya jangan saya. Jangan dipaksa saya, tapi saya kan tidak enak nanti, kasihan yang lain. Kalau diambil saya semua kan tidak enak juga lah. Kan saya sendirian nanti yang terkenal, kasihan yang lainnya. Ya begitu, kita harus tampil lah. Persoalannya sekarang bagaimana kemudian kita mencoba menyusun program pasca langkah konkret PKPNU. Setelah PKPNU itu apa? Maka kita sebenarnya ada dua poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah strukturalisasi organisasi, menggerakkan organisasi. Yang kedua adalah membangun kemandirian ekonomi. Kalau saya berbicara membangun kemandirian ekonomi, maka ini akan panjang. Karena apa? Karena ini masih kita membangun. Ketika organisasi kita sudah bagus, maka otomatis ekonomi, membangun ekonomi ini akan bagus. Maka yang perlu kita lakukan awalnya adalah restrukturalisasi organisasi itu, menggerakkan organisasi. Bagaimana langkah konkretnya? Maka sebenarnya banyak hal yang sederhana bisa kita mulai pertama kali. Banyak langkah-langkah yang dari sederhana itu bisa kita lakukan. Misalnya kalau ini saya ini punya reng-rengan sederhana. Ini berangkat dari hasil riset hasil dari jalan-jalan dari barat ke timur, dari timur ke barat, ya bukan mencari kitab suci, itu kan tong sancong, enggak. Saya jalan-jalan urusan NU itu, akhirnya kita dapat menemukan, dapat menyimpulkan bahwasanya kendala yang terjadi di MWC itu ternyata nggak jauh beda semuanya. Meskipun persoalan yang terjadi itu komplit, persoalan yang terjadi itu di local wisdomnya itu beda-beda, tapi secara garis besar itu tidak jauh berbeda. Misalnya kalau kita berbicara strukturalisasi organisasi, maka yang akan kita lakukan pertama kali, kita lihat pertama kali adalah urusan administrasi. Administrasi itu sederhana. Yang pertama kita memastikan SK ranting, SK muslimat, SK fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor dan lain sebagainya. Kita tinggal petakan saja mana yang sudah terbentuk, mana yang belum ada SK-nya, mana yang SK-nya sudah layamut walayah ya. Itu kan biasanya begini, di ranting itu terjadi biasanya begini. Pengurus ranting dilantik, tapi ketika kita turun ke bawah tidak tahu siapa pengurus rantingnya. Nah ini masalah, ini banyak terjadi. Siapa ketuanya, siapa bendaharanya. Kadang pengurusnya sendiri tidak tahu kalau dia pengurus. Nah ini kenapa? Karena memang tidak ada SK-nya. Karena kita tidak pernah juga turun. Maka langkah awalnya yang pertama kita harus menyatukan komitmen antara Banom dan MWC, jangan sampai terjadi gesekan. Biasanya yang sering terjadi gesekan ini anak dan bapak. Ansor ini kadang tidak sejalan sama MWC. Kalau muslimat sejalan tapi MWC-nya yang takut gitu. Kalau urusan dapur ini biasanya MWC ini luar biasa takut. Makanya kalau saya mengistilahkan ini ada begini, kader NU Bitori Kotil Fatayat atau muslimat. Kenapa begitu? Ketika diajak rapat masih izin dulu. Mohon maaf, saya mau izin istri dulu untuk ikut rapat. Nah ini kan jadi persoalan ini. Jadi kalau yang sudah jadi kader dipersilakan lah. Jangan dihalang-halangi, karena ini untuk kemaslahatan, ini untuk perjuangan, untuk NKRI harga mati dan Pancasila jaya ini. Kan begitu, tidak usah dihalang-halangi. Kalau dihalangi kasih saja teriakan siapa kita ini. Pokoknya stoknya sudah ada, cadangannya sudah ada. Ya gitulah. Jadi kita harus satukan komitmen, satukan persepsi dulu antara muslimat, fatayat, ansor. Kalau bisa nanti turunnya, kita turbannya itu sama-sama, baik fatayat, ansor dan muslimat. Kenapa saya sarankan begitu? Karena begini, ketika turun ke bawah, biasanya ketika hanya NWC saja yang turun, persoalan ansornya tidak selesai. Tidak selesai. Lah kalau ansornya sudah ada waktu itu turun juga, maka kan otomatis ketika ada keluhan di ansor ini kan sudah tanggap, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Paling tidak punya buku reng-rengan apa yang langkah-langkah selanjutnya. Atau persoalan muslimat juga sudah terselesaikan.
urusan fatayat sudah selesai. Kalau kita mau turun bareng-bareng lah, kalau turunnya satu-satu ini yo kapan? Dan biasanya enggak ketemu langkahnya, akhirnya yaitu ansornya juga crash dengan MWC-nya, fatayatnya MWC-nya takut sama muslimat. Makanya harus satu gerakan, satu langkah, wis turun bareng gitulah. Satukan persepsi, tidak usah tidak usah kubu-kubuan, kubu ansor, kubu muslimat, tidak usah, satukan langkah. Makanya paling idealnya itu nanti kita tinggal, sebenarnya begini saya punya buku ini rangkaian ini hanya benang merahnya saja, tidak kemudian ini menjadi sub pokok, tidak, tapi ini hanya benang merahnya saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari ini nanti bisa dikembangkan sendiri oleh MWC masing-masing, kreativitasnya masing-masing MWC. Misalnya agendanya adalah untuk melihat SK mana saja yang masih hidup, kemudian ada SK yang ada SK-nya tapi mati, itu bisa nanti tinggal dibuat tabulasenya saja. Yang mati mana saja, yang sudah ada, sudah dilantik tapi belum di SK mana saja, kemudian yang yang belum terbentuk sama sekali mana saja. Lah ini kan dari hal sederhana, langkah konkret ini sudah. Kapan kita mengagendakan yang namanya konsolidasi ranting, kapan kita mau turba ranting, ini kan dari langkah konkret, berangkat dari istilah administrasi kantor SK ini. Ini dari hal yang sederhana. Ibnunya mana yang belum terbentuk, terus kemudian di lembaga-lembaga mana yang kemudian komisariatnya belum ada. Nah ini kan bisa kita bicarakan. Tinggal kita data lembaga yang afiliasinya dengan NU mana saja. Nah di situ kemudian kita bentuk IPP dan Ibnunya. Adakan Makesta, adakan Lakmud, kemudian yang Ansor adakan PKD, adapun di Laksar. Nah ini kan langkah konkret. Kemudian kita tinggal melanjutkan terkait buku induk anggota ranting, kita bikin database di 9 perintah kader itu ada kan, gitu. Menyusun database ada. Lah, misalnya ranting ini warga NU-nya berapa? Karena yang terjadi persoalannya sekarang, ketika ditanya ketua MWC atau ketua ranting ditanya kader NU ada berapa? Jawabannya selalu bilang banyak. Tidak ada yang jawab konkret. Misalnya kader NU di MWC Jati Banteng 1900, tidak ada yang bilang begitu. Pasti jawabannya apa? Banyak. Kenapa? Karena kita tidak punya data. Saya yakin meskipun tanya ke ibu muslimat ini, meskipun yang paling menakutkan di dunia ini, pasti jawabannya tetap banyak. Tetap banyak. Tidak ada yang bilang muslimat anggotanya berapa. Nggih Bu Nyai, muslimat anggotanya berapa Jati Banteng Bu Nyai? Banyak nggih Bu Nyai? Alhamdulillah. Iya pasti banyak. Atau kalau tidak jawab banyak, wallahu a'lam bishawab. Ini kan menjadi bukti bahwasanya kita masih lemah dalam urusan administrasi. Lah kemudian kita misalnya bernotulensi, kalau notulensi lumayan lah ada daftar hadir ya. Atau ekspedisi surat keluar. Ini kan kita harus rapi dalam administrasinya, bikin suratnya, terus bikin kop suratnya bagaimana, surat keluarnya kita pakai bank suratnya itu, surat keluar itu kan nanti bisa kita lihat, oh ini suratnya yang keluar 109 atau berapa, ini kan terus berlanjut. Lah kemudian kita berbicara terkait buku kas harian NU ranting, ini nanti kita berbicara terkait koin NU juga masuk di dalamnya. Bagaimana kemudian koin NU ini kita alihkan kemana, atau misalnya kita bikin agenda jangka panjang, jangka pendek. Lah agenda kita itu semuanya harus SOP, standar operasional produknya harus jelas. Siapa yang bertanggung jawab, kemudian ini mau dijadikan jangka pendek apa panjang, 6 bulan apa 3 bulan, harus selesai kapan. Maka dari sinilah kemudian rekomendasi inilah kemudian lahir yang namanya evaluasi. Nggak jalan itu kemana, kenapa ini kok belum terrealisasi, ini tanggung jawabnya siapa, kita tinggal lapor sama yang bertanggung jawab. Ini gimana kerjaan kamu kok belum selesai, ini boleh yang namanya ketua MWC negor. Terus begitu. Kalau ketua MWC-nya takut minta tolong muslimat, tidak apa-apa.
Ini yang repot nih masalahnya begini, kalau muslimatnya tidak jalan, ini kira-kira ketua MWC berani tidak negor muslimat ini? Karena ada kedua kemungkinan, kalau ditegur nanti muslimatnya marah, takut tidak dapat jatah dapur. Nah ini kan repot ini. Taitanin sesagi kan. Kiamat sugro. Terus program apa kita bikin program ranting, program buku, apa namanya program hariannya bagaimana, terus kegiatan-kegiatan yang apa insidental, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya hari harlah itu kapan, hari santri kapan, terus Lailatul Ijtima'nya kapan, dirangkai nanti bulan ini di sini, bulan ini di sini, dan itu kan luar biasa. Di Lailatul Ijtima' kita bisa kumpul untuk membahas agenda selanjutnya mau bagaimana. Jangan pernah berbicara terkait kegagalan, jangan pernah berbicara tentang keruwetan dan lain semuanya pasti ruwet. Tapi bagaimana apa kita berbicara terkait apa hasil capaian-capaiannya, gitu bisa kita perbaiki. Oh ternyata kurangnya di sini. Gitu. Atau misalnya kita berbicara apa namanya program kerja yang berkaitan dengan yang bersinergi dengan PCNU, dengan PWNU, dengan MWC, itu harus selaras lah, harus ada. Maka nanti agenda-agenda kita akan jelas. Sehingga kalau bisa kita buat kalender NU, misalnya kalender NU itu begini. Agenda kita 1 tahun apa? Agenda kita 6 bulan ke depan itu apa? Misalnya hari santri atau hari apa Islam, ulang tahun Islam gitu kan, kita kan bisa agendakan, kita nanti agenda pakai power hour kan, contohnya kayak gitulah, yang seremonial. Kemudian buku SOP NU kita harus bikin SOP-nya, kita harus punya ADART, kita tinggal cari ADART NU bagaimana, kemudian itu nanti menjadi kitab suci kita, panduan kita lah. Kalau dalam beragama ya kan panduannya Al-Quran dan Hadis dan Ijma'. Nah ini kalau berorganisasi ya itulah panduan kita, apa kitab suci kita itu ADART. Terus display struktur organisasi itu harus ada, paling tidak display struktur itu siapa ketuanya, ada papan nama lah yang jelas ya, biar tidak ada kebingungan. Kalau di ranting itu ya kalau tidak ada papan nama ya dikasih lah pakai kertas, ini sampean ketuanya, disusun lah. Terus display struktural, display apa program. Jadi nanti ada papan misalnya programnya kita tulis besok apa, terus atau kalau pakai kertas tinggal ditempelkan, oh ini biasanya program kita besok ini, selanjutnya ini kan kalau biasanya kalau apa namanya program itu kita hanya tulis pakai kertas, bolpen, seret, nah itu biasanya sampai rumah hilang kertasnya itu. Kalau dilewat HP misalnya WhatsApp bla bla bla, nah itu kadang hilang WhatsAppnya, wis tidak dibaca, tidak dibuka, ini kan akhirnya apa, lupa. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi NU layemut layah ya orang mutu mentekno biaya. Ya saya kira begitulah. Mungkin nanti bisa diagendakan bikin kantor lah, misalnya dari gerakan kader itu bagaimana. Terus kita membangun pendidikan gitu. Ini kan saya kira kan langkah-langkah yang kemudian bisa kita mulai. Ya tidak harus dimulai dari kantor, tapi yang paling tidak terkait administrasi itu kita perbaiki dulu. Terkait apa namanya kelengkapan administrasi ranting atau MWC itu kita perbaiki dulu, kita susun jadwalnya. Saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Kalau ada nanti ini diskusi sedikit bisa ya? Ada diskusi ya? Ya karena katanya ada diskusi, monggo kita kalau memang nanti ada persoalan yang bisa kita pecahkan bersama, ya alhamdulillah. Kalau mungkin belum ada, kita carikan solusi yang kita carikan solusi bersama-sama, semoga nanti bisa terpecahkan juga gitu loh. Ya mungkin itu dari saya. Kalau kata pepatah itu zurukit bantasydadudban, janganlah sering untuk berjumpa, karena agar semakin menambah rasa kecintaan dan kerinduan kan begitu. Jadi jangan sering-sering jumpa saya gitu. Biar apa? Nanti biar ada rasa rindu lah. Kalau rasa rindu kan nanti ngundang lagi ya. Tidak, bercanda. Engke akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.